Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuak di materi selanjutnya. Ayo anak-anak, dibuka bukunya edisi 3 halaman 38. Judulnya Para Penghuni Danau. Suatu siang di sebuah danau di tepian kota, kuak kuak, sudah waktunya kalian belajar berenang anak-anak. Ayo. Hah, berenang? Aku takut dingin, Bu. Dan aku takut tenggelam. Gak perlu takut, Ibu pasti akan menjaga kalian. Nah, lihat danau ini berisi air tawar. Dasar danau berbentuk cekungan, semakin ke tengah semakin dalam. Jadi sebaiknya kita belajar berenang di tepian saja. Semua sudah paham kan? Ayo kita mulai berenang. Ayo masuklah ke dalam air, kalian pasti suka. Aha, ternyata menyenangkan sekali ya Bu. Aku ikutan deh. Nah, siapa yang mau ikan? Sekarang baliknya anak-anak, halaman 40. Tak jauh dari tempat mereka, siapa itu Bu? Sepertinya dia sedang minum. Gak perlu takut, dia adalah berang-berang nak. Berang-berang tinggal di sekitar danau ini dan mereka tidak akan mengganggu. Lihat, ada yang berenang juga. Ya, mereka juga mau mencari ikan seperti kita. Aku mau makan ikan lagi. Anak-anak, selain ikan dan berang-berang, apakah kalian melihat ada hewan lain di danau ini? Tuh, ada kata di dalam air, Bu. Ada kura-kura juga. Sekarang halaman 41 anak-anak. Beberapa lama kemudian, capek. Bagaimana kalau kita beristirahat di atas tumbuhan itu, Bu? Itu daun teratai. Ayo kita ke sana. Bagaimana tumbuhan ini bisa hidup di air ya? Karena dasar laut ini kan tanah juga. Jadi akar tumbuhan ini menancap di dasar danau. Ya, air danau ini juga menyimpan udara dan makanan yang dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan air. Nah, kalian pun harus belajar mengenali danau ini sebagai tempat tinggal kalian. Ya, Bu. Itu anak-anak. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 42. Nah, banyak hewan dan tumbuhan yang mendiami di pulau ini. Habitat danau bukan hanya bagian yang berisi air saja, tetapi juga daratan di sekitarnya, termasuk pulau yang ada di tengah danau. Coba temukan nama-nama hewan dan tumbuhan danau pada baris-baris huruf dalam kotak di bawah ini. Anak-anak, di situ tugas kalian itu kalian melingkari hewan dan juga tumbuhan yang ada di sekitar danau. Itu kalian lingkari ya anak-anak. Bisa ya? Pinter. Ayo sekarang kita simpulkan anak-anak. Tadi bacaan tadi tentang apa? Tentang hewan-hewan yang ada di sekitar danau. Tadi ada hewan apa saja? Ada bebek, kemudian kura-kura, berang-berang, katak, ikan. Ya, itu tinggalnya di sekitar danau. Kemudian tumbuhan yang ada di danau tadi tumbuhan apa anak-anak? Namanya daun teratai. Nah, daun teratai akarnya bagaimana? Akarnya menjalar ke bawah. Ya, tinggalnya di atas air. Sekarang coba anak-anak kalian buka ini halaman 45. Ya, tentang soal latihan Olimpiade Sains Kuak. Ayo kita bahas bersama anak-anak ya. Nomor 1 yang halaman 45 anak-anak. Bagian umbi kentang yang akan tumbuh menjadi tumbuhan kentang adalah bagian yang mana? Yang P dan juga Q. Nomor 1 B anak-anak. Disilang ya. Nomor 2, berikut ini yang tidak termasuk sebagai hewan pengangkut. Yang mana anak-anak? Yang C, yaitu apa?
kambing. Lanjutnya, baliknya halaman 46. Nomor 3 sampai nomor 5. Nomor 3 itu untuk soal nomor 3 sampai 5, lengkapilah gambar tahapan hidup dari ubi ungu pada gambar di bawah ini dengan pilihan jawaban yang sesuai. Nah, itu anak-anak. Yang nomor 3 jawabannya yang mana? Yang C. Nah, itu umbi direndam di air kemudian akan tumbuh tumbuhan muda, itu ya, C. Kemudian yang nomor 4, yang mana jawabannya anak-anak? Gambarnya yang mana? Yang A. Kemudian nomor 5, jawabannya yang B. Semakin hari ubinya semakin banyak dan daunnya juga semakin banyak. Nomor 6 sekarang anak-anak. Nomor 6, di antara pilihan berikut ini, manakah yang merupakan peristiwa akibat terjadinya kerusakan pada otak manusia? Jawabannya yang mana? Yang A, nomor 6A, yaitu terjadi kepikunan di usia tua. Disilang anak-anak ya. Nomor 7, bagian tubuh yang melindungi otak dari benturan ringan. Apa? Namanya apa? Tulang tengkorak. B, nomor 7B disilang ya. Nomor 8, gambar yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong. Kira-kira mana? Kalau yang atas itu kalau gelasnya tumpah dibersihkan menggunakan lap. Kalau hujan, kalau keluar kita memakai apa? Mantel. B disilang anak-anak ya. Untuk nomor 9 dan nomor 10, lengkapilah nama yang menggambarkan permukaan bumi dan pada gambar di bawah ini dengan pilihan jawaban yang sesuai. Nomor 9 itu gambar apa? B, gunung. Disilang anak-anak. Baliknya halaman 48 anak-anak. Nomor 11, gambar yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong. Kira-kira gambar apa? Yang B. Ya, disilang ya. Berang-berang itu ya. Nomor 12, cermatilah pernyataan berikut ini anak-anak. Nomor 1, mencium bau menyengat yang lama. Makan makanan yang bergizi, kurang tidur atau tidur tidak teratur. Sakit kepala dapat diakibatkan oleh pernyataan yang mana anak-anak? Yang B, yaitu 1 dan 3. Jadi penyakit apa itu namanya? Penyebab sakit kepala itu bisa dari mencium bau yang menyengat yang lama, kemudian kurang tidur atau tidurnya tidak teratur. Lanjut nomor 13 anak-anak. Seorang siswa menyelidiki 3 jenis bahan, yaitu K, L, dan M yang berukuran sama. Siswa tersebut menguji ketiga jenis bahan dengan cara merendamnya dalam air selama 1 menit. Setelah benda K, L, dan M dikeluarkan, ternyata ada perubahan pada banyaknya air di dalam gelas seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, itu anak-anak. Bahan K, bahan L, dan juga bahan M. Berdasarkan hasil eksperimen pada gambar tersebut, bahan yang paling tahan dengan air yang mana anak-anak? Yang M. Jadi airnya itu ketika dimasukkan benda M itu tetap tidak berkurang ya. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 49 anak-anak. Untuk nomor 14 dan 15, cermati diagram pengelompokan umbi-umbian berikut ini. Itu kamu perhatikan. Pengelompokan ubi, apakah tumbuh di dalam tanah? Yang P, tidak. Kemudian ya, apakah bisa ditanam lagi? Yang Q, tidak. Kemudian yang bawahnya itu ya, apakah berlapis-lapis? Yang R, tidak. Kemudian yang bawah itu ya, S. Wortel yang biasa kita makan itu dapat dikelompokkan ke dalam kotak yang berhuruf apa anak-anak? Yang mana? Yang Q. Jadi wortel itu pengelompokan umbi. Apakah tumbuh di dalam tanah? Ya, jadi wortel itu tumbuhnya di dalam tanah. Apakah bisa ditanam lagi?
Itu ya. Ayo anak-anak, lanjutnya ya, nomor 15. Salah satu contoh tanaman yang dapat ditempatkan pada kelompok huruf S itu yang mana? Yang berlapis-lapis? A, yaitu bawang merah. Sekarang baliknya halaman 50 anak-anak. Nanti coba diisi anak-anak ya. Yang pertama itu ini gambarnya ini, itu tarik garis ke sini anak-anak. Itu alpaka. Ini kaki hewan alpaka. Ini tarik garis ke sini ya, yang atas ya. Yang paling atas ini gambarnya tarik ke sini, yaitu diisi alpaka. Kemudian yang ini tarik garis di kotak paling bawah, yaitu aku adalah hewan yang masih berkerabat dengan unta. Meskipun tubuhku lebih pendek, tetapi aku juga bisa membantu manusia membawakan barang-barangnya. Kalian dapat menemukanku di pegunungan Andes. Siapakah aku? Ini tarik garis anak-anak ya, yaitu alpaka. Kemudian yang nomor 2, ini kaki nomor 2 itu adalah kakinya. Kita lanjutkan anak-anak ya. Tadi yang ini tuh tarik garis ke sini, yaitu hewan unta. Kemudian penjelasannya itu tarik garis ke sini anak-anak. Halo sahabat kuat, aku adalah hewan yang hidup di daerah panas dan kering. Kalian akan dengan mudah menemukanku di daerah gurun Asia dan Afrika. Sebagai ciri khas, aku memiliki punuk di punggung. Siapakah aku? Itu adalah apa? Unta anak-anak, tarik garis sini ya. Dan yang terakhir itu adalah hewan yak, kaki yak ini. Kemudian penjelasannya itu yang ini anak-anak, tarik garis yang ini, kotak nomor 2 ya. Yaitu, aku adalah hewan yang menyukai udara dingin. Aku bisa menemukanku di sekitar pegunungan Himalaya. Sebenarnya aku ini masih bersaudara dengan sapi. Biasanya orang-orang banyak memerlukan bantuanku untuk membawakan barang-barangnya. Siapakah aku? Itu adalah hewan yak. Nih, diisi anak-anak ya. Sekarang coba kalian buka soal print-printannya anak-anak. Kita lanjutkan ya materinya ya anak-anak ya. Kemarin kita sampai nomor berapa anak-anak? Nomor 65 ya. Sekarang nomor 66. Ya, 65 sudah anak-anak ya. 66, jika pusing selama perjalanan sebaiknya ini sudah ya 66 kemarin ya. Berarti sekarang nomor 68 anak-anak. Danau berisi apa? Air tawar. Isinya danau itu apa itu namanya? Air tawar. Di situ ya, berisi air tawar. Nomor 69, dasar danau berbentuk apa? Cekungan anak-anak. Nomor 70, makanan berang-berang adalah apa tadi? Ikan. 71, hewan yang ada di sekitar danau itu tadi apa? Ada kura-kura, katak, berang-berang, bebek, angsa. Di situ ikan. 72, tumbuhan yang hidup di air yaitu tadi tumbuhan apa? Teratai. 73, air danau ini menyimpan apa tadi anak-anak? Udara, kemudian makanan yang dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan. Lanjut, nomor 74, cikar, yaitu penjelasan dari cikar. Apa tadi kemarin anak-anak? Cikar itu apa? Kereta beroda 2 yang ditarik oleh lembu, kerbau atau kuda pedati. Nomor 75, terantuk, yaitu apa? Terantuk apa kemarin? Terbentur. Nomor 76, terserap. Apa itu anak-anak? Terserap. Terserap itu artinya terisap atau tersedot. Nomor 77, tumbuhan adalah flora yang tumbuh secara alami. 78, tanaman adalah apa anak-anak?
Tanaman itu apa? Sama ya dengan tumbuhan. Terus nomor 79 yang termasuk hewan pengangkut. Kemarin hewan apa anak-anak? Keledai. Keledai ya. Nomor 80. Peristiwa akibat terjadinya kerusakan pada otak manusia adalah, contohnya apa anak-anak? Peristiwa akibat terjadinya kerusakan otak pada manusia kemarin apa? Kepikunan, lumpuh. Tuh. Nomor 81. Bagian tubuh yang melindungi otak dari benturan. Tadi namanya apa? Tulang tengkorak. Lanjut. Nomor 82. Tempat tinggal berang-berang yaitu di mana tadi? Di danau. 83. Sakit kepala disebabkan oleh apa tadi? Anak-anak, kurang tidur, mencium bau yang menyengat. Ya. Nomor 84. Benda yang tidak dapat menyerap air yaitu benda apa? Contohnya apa? Plastik. 85. Wortel yang biasa kita makan dapat dikelompokkan dalam jenis apa? Umbi-umbian. Itu anak-anak. Nah, besok kita lanjutkan lagi ya soal print-printannya, pembahasannya. Besok sudah masuk di latihan soal edisi 4. Ya. Oke, semua belajar anak-anak ya. Sekarang dikeluarkan buku tulis dan alat tulisnya. Bu Mita dikte 10 soal, nanti kalian tulis jawabannya saja. Oke? Siap? Pinter. Dengarkan ya. Nomor 1 anak-anak. Nomor 1. Danau itu airnya bagaimana? Danau itu airnya bagaimana? Asin atau tawar? Nomor 2 anak-anak. Nomor 2. Sebutkan 3 hewan yang tinggal di sekitar danau. Sudah? Nomor 3 anak-anak. Nomor 3. Makanan berang-berang. Tadi berang-berang itu suka makan apa? Sudah? Nomor 4. Dasar danau itu berbentuk bagaimana? Semakin ke tengah, semakin dalam itu. Bentuknya bagaimana dasar danau itu? Sudah? Nomor 5 anak-anak. Nomor 5. Tadi apa itu namanya? Tumbuhan yang ada di danau tadi tumbuhan apa? Sudah? Nomor 6. Nomor 6. Tumbuhan teratai itu akarnya tadi itu menancap di mana? Sudah? Nomor 7. Air danau itu juga menyimpan apa yang dibutuhkan oleh hewan yang tinggal di danau dan juga tumbuhan di danau. Jadi danau itu banyak menyimpan apa? Sudah? Nomor 8. Nomor 8. Makanan bebek tadi. Tadi bebeknya itu memberi makan anaknya apa? Sudah? Nomor 9. Nomor 9.
Nomor 9 tadi ini. Dengarkan soalnya Bu Mita ya. Nanti kalian jawab itu hewan apa. Ya. Halo sahabat kuak, aku adalah hewan yang hidup di daerah panas dan kering. Kalian akan mudah menemukanku di daerah gurun Asia dan Afrika. Sebagai ciri khas, aku memiliki punuk di punggung. Siapakah aku? Itu hewan apa? Sudah? Terakhir, nomor 10. Nomor 10. Nomor 10 diperhatikan. Halo sahabat kuak, aku adalah hewan yang masih berkerabat dengan unta. Meskipun tubuhku lebih pendek, tetapi aku juga bisa membantu manusia membawakan barang-barangnya. Kalian dapat menemukanku di pegunungan Andes. Siapakah aku? Nah, itu hewan apa? Depannya huruf A. Ada 6 huruf, depannya huruf A. Bisa? Pinter. Itu saja dari Bu Mita anak-anak. Nanti kalau sudah jawabannya kalian foto ya anak-anak ya, dikirimkan ke grup. Nanti Bu Mita lihat jawabannya sudah betul atau salah. Tetap semangat belajar anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Nggak boleh malas ya. Bisa? Pinter. Sekian dari Bu Mita. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada pertemuan bimbingan kuak yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya.